Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Oktaviani, NIM 2100288. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Inovasi Pembelajaran Melalui Media Digital, yaitu platform edukasi interaktif. Bisnis ini dilatar belakangi karena pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan untuk mempersiapkan generasi yang siap bersaing di era digital. Sehingga pendidikan inovatif ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini adalah seringkali guru menggunakan metode yang monoton dan kaku, sehingga membuat pembelajaran merasa bosan dan tidak menyenangkan. Selain itu, aksesibilitas pendidikan yang berkualitas masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Sehingga di sini penulis mengusulkan sebuah form edukasi interaktif yang menggabungkan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan teknologi terkini, dengan tujuan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Platform ini diberi nama Edul Interaktif. Visi misi dari platform ini yaitu yang pertama, menjadi platform pendidikan yang terkemuka yang menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif, serta mendorong individu untuk mengembangkan potensi terbaik mereka melalui pendidikan yang berkualitas. Misinya ada tiga, yaitu yang pertama, Edul Interaktif berkomitmen untuk menghadirkan konten pendidikan yang inovatif, menarik, dan relevan. Di sini, um, penulis akan berkolaborasi dengan pendidik dan tenaga ahli materi yang memastikan bahwa setiap materi yang ditawarkan tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami dan menyenangkan. Ini meliputi video pembelajaran, infografik, kuis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Edul Interaktif percaya bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang unik. Oleh karena itu, platform ini menawarkan pembelajaran berbasis video, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga, Edul Interaktif berkomitmen untuk menjangkau semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis. Di sini ada beberapa rencana uh, paket berlangganan yang terjangkau dan opsi gratis tentunya, sehingga dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Analisis produk. Di sini kita lanjut ke bab 2, yaitu gambaran umum dan rencana usaha. Yang pertama, analisis produk. Produk yang ditawarkan ke konsumen pada platform ini meliputi 5 hal. Yang pertama, modul pembelajaran berbasis video. Modul video ini dirancang untuk menjelaskan konsep-konsep secara visual dan auditori yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Yang kedua yaitu kuis interaktif. Kuis ini dirancang untuk menguji pemahaman siswa setelah menyelesaikan modul dan dapat um, menjawab pertanyaan ganda, isian, dan format lainnya. Yang ketiga yaitu adanya fitur forum diskusi untuk guru dan siswa. Ini merupakan ruang online untuk berdiskusi dan bertanya serta berbagi pengetahuan. Yang keempat yaitu aplikasi mobile untuk akses yang mudah. Yang kelima yaitu fitur pelacakan kemajuan belajar, memberikan umpan balik serta evaluasi atas hasil belajar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu target pasar. Edul Interaktif menargetkan
pada siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Di sini, uh, penulis juga mengincar lembaga pendidikan yang ingin menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strategi yang digunakan uh, ada 3 cara, yaitu yang pertama pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial, konten blog, dan email marketing yang menjangkau audiens lebih luas. Yang kedua yaitu kerjasama dengan sekolah dengan cara menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan untuk menerapkan program sebagai bagian dari kurikulum. Yang ketiga melalui webinar dan workshop dengan cara menyelenggarakan acara online untuk mendemonstrasikan nilai dan efektivitas platform ini yang berguna untuk siswa dan para pendidik. Yang keempat yaitu rencana operasional. Rencana operasional yang akan dilakukan yaitu yang pertama dengan pengembangan konten, di mana tim edukator dan kreator konten akan dilibatkan dalam pembuatan modul, sehingga dengan kerjasama tersebut, maka materinya akan lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu teknologi, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini akan disosialisasikan menggunakan sosial media. Ini bisa melalui konten promosi dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tim. Di sini ada 3 tim. Yang pertama yaitu manajer proyek yang bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan. Yang kedua yaitu tim pengembangan IT yang bertanggung jawab atas teknis platform. Dan yang ketiga yaitu tim edukasi, yaitu merancang konten dan kurikulum pembelajaran. Yang kelima yaitu rencana keuangan. Rencana keuangan ini dibagi menjadi 3, yaitu modal awal, sumber pendapatan, dan proyeksi keuntungan. Modal awal diambil dari investasi untuk pengembangan platform Merdeka, platform Edul Interaktif, pemasaran, dan operasional. Setelah berkembang, didapat dari sumber pendapatan. Ini diambil dari biaya pengguna, kerjasama dengan institusi pendidikan, dan penawaran konten premium. Dan yang ketiga yaitu proyeksi keuntungan, di mana di sini penulis memproyeksikan dalam 3 tahun ke depan target untuk mencapai break even dan kemudian menghasilkan keuntungan melalui ekspansi platform, fitur yang baru yang lebih update, dan peningkatan basis pengguna. Bab 3 penutup yaitu kesimpulan. Di sini penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya Edul Interaktif, penulis percaya bahwa pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan melalui teknologi yang inovatif dan kreatif. Di sini penulis juga berharap bahwa investor atau mitra untuk dapat bergabung dalam program ini untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan lebih mudah diakses untuk semua, sehingga kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi, dan membangun sebuah ekosistem pendidikan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga inklusif di semua kalangan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.